Apa tujuan Allah menciptakan manusia di bumi? Begini ya, yang tahu tujuan Allah menciptakan manusia di bumi itu apa? Tentu ya Allah sendiri. Jadi manusia itu tidak ada yang tahu apa sebenarnya kehendak Allah itu menciptakan manusia. Untuk apa? Ya sudah, itu urusannya Allah sendiri. Kita tidak ada yang tahu. Termasuk manusia ini ditempatkan di mana, tujuannya apa, untuk apa, itu tidak ada yang tahu. Kita ditempatkan di Jawa Timur, di Jombang, itu ya sudah kehendak Allah. Tujuannya apa itu terserah Allah. Kita tidak bisa memilih. Kalau boleh memilih gitu ya kita milih di Mekah saja sana, biar tiap hari bisa tawaf, tiap hari bisa umroh, tiap tahun bisa haji. Tapi Allah yang memilih, si A ini ditempatkan di Mekah, si B di Madinah, si C di Indonesia. Itu semua yang ngatur Allah lah. Tujuannya apa? Yaitu Allah sendiri yang tahu. Secara persis tujuannya apa itu Allah sendiri yang tahu. Cuma memang Allah menunjukkan, ya lewat ayat-ayatnya di dalam Al-Quran tentang tujuan penciptaan manusia. Di antaranya satu, Allah menegaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang intinya saya menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Maksudnya khalifah di muka bumi itu manusia diciptakan agar mengelola, memakmurkan, mengatur bumi ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa tercipta kehidupan yang baik di muka bumi. Nah, ini manusia diciptakan oleh Allah di tujuannya sebagai khalifah. Kemudian ada lagi ayat yang menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi penciptaan manusia itu tujuannya ya untuk beribadah. Beribadah itu mengabdi. Ya. Mengabdi itu ya manut, nurut, tidak mbangkang, tidak mbalelo, tidak membantah, apa yang diperintah dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan, itu namanya mengabdi kepada Allah. Jadi kalau manusia diciptakan itu tujuannya untuk ibadah, jangan diartikan kemudian ibadah itu hanya di masjid, silo saja, wiridan saja, enggak. Ya melakukan apa saja, kalau apa saja itu baik, berarti sama halnya melakukan perintah Allah. Kalau apa saja itu jelek, berarti itu menerjang larangan Allah. Jadi apapun yang diperintah oleh Allah itu pasti baik, apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti jelek. Sehingga ibadah itu cakupannya luas. Orang di pasar itu bisa ibadah, orang di kantor bisa ibadah, orang di sawah bisa ibadah. Tentu ibadahnya tidak gelar sajadah di tengah sawah, enggak. Ya ibadahnya dia bekerja dengan baik. Ya, kalau itu bukan miliknya tidak diambil, kalau itu bukan haknya tidak berani ngambil, itu sudah ibadah. Jadi dengan demikian, kalau manusia itu di dunia hidupnya dengan ibadah, maka insya Allah hidupnya menjadi selamat, menjadi mulia, bahagia, kelak tempatnya di surga. Tetapi kalau manusia di dunia ini hidupnya tidak mau ibadah, hidupnya seenaknya sendiri, ngawur, tidak peduli ini haram apa halal, ya hidupnya menjadi tidak selamat. Hidupnya menjadi celaka, sengsara, kelak tempatnya di neraka. Jadi sekali lagi, kalau secara lebih persisnya tujuan diciptakan manusia itu apa, Allah sendirilah yang tahu. Cuma Allah memberikan bocoran lewat ayat-ayatnya itu, manusia diciptakan itu untuk mengabdi. Manusia diciptakan itu untuk beribadah. Dan manusia diciptakan itu sebagai khalifah, pengelola yang memakmurkan, yang mengatur dunia ini, bumi ini, agar bumi ini hidup dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat.